Nama saya Isharyani Ika Wiranti, biasa dipanggil Ika. Nama lengkap saya Yudantoro Bima Prasetyo. Nama saya komplit Suranto, tapi bisa dipanggil Pak Ranto. Lengkap saya Yudantoro Bima Prasetyo, staf TU Agroteknologi semenjak tahun 2014. Saya di sini di TU di bagian akademiknya jurusan agroteknologi, jurusan ilmu tanah. Laboran agroteknologi. 2012 sampai sekarang itu di pertanian. Kalau saya untuk di prodi agroteknologi di UPN ini baru 4 tahun, dari 2017. Kalau di dalam pelayanan TU di masa pandemi ini, yang jelas kan lewat online. Nah, tetapi juga bisa dilaksanakan secara daring, tapi yaitu tadi kita mengikuti protokol kesehatan yang ada di UPN Veteran Yogyakarta. Itu yang tidak melek dengan teknologi. Ya, untuk mengetahui prodi khususnya yang ada di pertanian, ya Fakultas Pertanian ini sangat mudah sekali. Kemudian ya browsing lewat Google dan lain sebagainya, media yang umum, nah, itu cari UPN JK, terus kemudian nanti masuk pertanian, ya terus kemudian masuk di prodi yang dituju. Nah, untuk akademiknya di situ ada. Nanti kalau misalnya masih kurang puas atau kurang marem, bisa lewat ya webnya agroteknologi ada. Ya, tidak begitu. Kalau untuk yang penelitian, anak-anak masih tetap bisa ke lab dengan ada surat yang izin ya, istilahnya itu selama apalagi PPKM ini. Kalau untuk masalah persuratan peminjaman lab atau apa, kita sudah pakai Google Form. Ada nanti itu sudah ada, bisa diakses di situ. Kalau mau pinjam alat ataupun mau memakai di lab, itu sudah ada. Kalau ke mahasiswa baru tidak ada. Yang ada bagi mahasiswa yang lama atau mahasiswa yang baru mengikuti. Kalau mahasiswa baru kan biasanya kan informasi kan belum banyak diketahui karena kan lebih-lebih secara pandemi ini online. Nah, untuk itu ya jalan satu-satunya kan dia mahasiswa lewat komunikasi lewat nomor telepon, tapi mahasiswa baru kan belum tahu gitu ya. Nah, terus untuk kendala-kendala yang bagi mahasiswa angkatan lama, yaitu biasanya itu syarat-syarat yang ditentukan oleh TU atau dari jurusan agroteknologi itu kan biasanya itu mahasiswa belum validasi ke pengajaran, yaitu validasi daftar ulang, istilahnya validasi itu daftar ulang, dan juga kwitansi itu biasanya hilang. Tidak punya arsip, berarti kan alangkah baiknya jadi per semester itu ada arsip dari kwitansi UKT atau juga KRP, itu sangat diperlukan. Dan nanti di akhir atau memasuki mengambil KKP dan skripsi, biasanya kan surat tugas sebagai pembimbing atau pemuji biasanya kan saya kirim online ke HMJ. Jadi para mahasiswa itu cuma melihat pembimbingku ini, tapi dia tidak mencetak, padahal besok itu akan diperlukan pada waktu syarat-syarat di ujian KKP atau ujian skripsi. Kalau ke TU mungkin hanya informasi itu ya, misalnya dosen walinya siapa, untuk ambil KRP, untuk ambil transkrip dan sebagainya, cuman itu aja. Selama ini bervariatif ya Mbak, karena permasalahan masalah mahasiswa itu juga masing-masing. Misalnya ada yang ya telat bayar, telat input, terus kemudian kalau mahasiswa baru sih kelihatannya tidak, ya cuman yang biasa selama ini ya perwaliannya siapa, terus kemudian jadwal kuliah. Ya nanti mungkin ya adik-adik mahasiswa baru ya itu mungkin nanti ada perkenalan siapa dosen pembimbingnya, terus kemudian jadwalnya. Jadwal untuk kuliah nanti akan disampaikan ke mahasiswa lewat pengajaran fakultas. Ya tergantung kepada mahasiswanya.
Kalau untuk pesan saya itu ya itu tadi, berkas dari sebagai mahasiswa itu harus kita arsip karena ke depan untuk keperluan-keperluan yang supaya tidak sampai ada kekurangan dan sebagainya, nanti akan menghambat sebagai proses yang akan sampai akhirnya nanti. Mungkin ini aja, adik-adik bisa harus membagi waktu lah istilahnya. Karena kalau biasanya nanti terus banyak kegiatan, dia juga harus bisa memprioritaskan mana yang harus lebih penting. Kalau enggak nanti akhirnya mana yang harus dikerjakan itu tidak bisa terhasil ya, istilahnya malah jadi ditinggalkan yang penting itu nanti. Nah nanti untuk kuliahnya kan malah keteter istilahnya kan kayak gitu. Nah kalau yang mungkin yang anak kos ini harus bisa bagi secara finansial, bagi keuangannya, terus nanti untuk hubungannya dengan dosen juga jalinlah hubungan baik, karena untuk perwalian, untuk nanti ke depannya konsultasi segala macam untuk skripsi, sampai ke skripsi dan semuanya lah itulah itu semuanya itu. Mungkin itu yang ini. Terus terang mungkin mahasiswa baru yang diterima di jurusan agroteknologi ataupun di Fakultas Pertanian, mungkin itu sudah pilihan mungkin ke-3 atau ke-4 bahkan ke-5 ya, tapi nggak usah berkecil hati. Masih ternyata sekarang ini banyak peluang yang bisa dijual dari pertanian ya. Ini banyak sekali pengalaman ataupun istilahnya harga jualnya juga tinggi.